Sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki, Ahok, Cahayapurnama akan kembali digelar di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 31 Januari tahun 2017. Agenda sidang ke-8 ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Menurut jadwal, ada 4 orang saksi yang akan dihadirkan, salah satunya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. 3 saksi lainnya yaitu Zainuddin, Sahfuddin alias Beni, dan Dahlia Umar. Zainuddin dan Sahfuddin adalah nelayan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Sementara Dahlia Umar adalah anggota KPUD DKI Jakarta. Ahok tiba di Gedung Kementerian Pertanian sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Ia datang dengan mengenakan batik berwarna coklat tua. Saat ini Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin juga sudah berada di lokasi. Ma'ruf Amin menjadi saksi pertama yang diperiksa. Dalam keterangannya, ia memastikan ucapan Ahok di Pulau Pramuka pada tanggal 27 September tahun 2016 adalah penistaan terhadap ayat suci sekaligus penodaan terhadap agama. Kami menyimpulkan bahwa ucapannya itu mengandung penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama, ujar Ma'ruf dalam persidangan. Ma'ruf mengatakan lembaganya meneliti ucapan Ahok tentang surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka karena adanya keresahan di masyarakat. Ma'ruf Amin menilai, sebagai non-muslim, Ahok tidak sepatutnya membahas surah Al-Maidah ayat 51, tidak patut membahas Al-Maidah karena dia bukan muslim, tidak proporsional, tidak etis, kata Ma'ruf dalam keterangannya. Ma'ruf juga mengatakan lembaganya tidak merasa perlu memanggil Ahok untuk mengklarifikasi ucapannya tentang surah Al-Maidah ayat 51. Kami rasa tidak perlu. Kami berpegang pada prinsip niatnya apa. Kami menghukum ucapan, katanya. Dalam sidang ini juga terungkap jika Maret, Amin ternyata tidak menonton rekaman video Ahok saat berpidato di Kepulauan Seribu secara utuh. Saya kira yang mengecek itu tim. Saya lihat tulisannya saja, video tim, kata Ma'ruf Amin. Selain itu Ma'ruf Amin juga mengklaim jika warga Kepulauan Seribu marah terhadap pidato Ahok. Hanya saja mereka tidak menyampaikan kemarahan tersebut ke publik. Hasil investigasi tim MUI menunjukkan adanya kemarahan warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Namun kemarahan ini tak disuarakan, katanya. Keterangan Ma'ruf Amin ini bertolak belakang dengan kesaksian Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Yuli Hardi, pada sidang Selasa pekan lalu. Saat itu Yuli Hardi mengatakan warga Kepulauan Seribu justru baru tahu kasus penodaan agama ini melalui pemberitaan media. Keterangan janggal MUI tim kuasa hukum Basuki, Ahok, Cahayapurnama menemukan beberapa kejanggalan dalam kesaksian Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Ma'ruf Amin dalam sidang dugaan penodaan agama ke-8. Mereka, misalnya, mempertanyakan pembahasan terhadap ucapan Ahok tentang surah Al-Maidah ayat 51 yang dilakukan MUI pada 1–11 Oktober tahun 2016 padahal video ucapan Ahok baru viral di media sosial pada tanggal 5 Oktober. Video Pak Ahok itu baru jadi viral tanggal 5–6 Oktober tahun 2016. Bagaimana MUI bisa melakukan pembahasan dan penelitian dari tanggal 1 Oktober tahun 2016? Tanya Josephina Syukur, salah seorang kuasa hukum Ahok. Menurut Ma'ruf, lembaganya telah menerima laporan soal ucapan Ahok tentang surah Al-Maidah ayat 51 sebelum tanggal 1 Oktober tahun 2016. Isu telah berkembang di masyarakat, bukan soal videonya tapi soal ucapannya. Kemudian kami dalami laporan masyarakat tersebut, kata Ma'ruf. Kemudian Josephina bertanya lagi,
Dari mana masyarakat mengetahui telah terjadi penodaan agama yang dilakukan Ahok sebelum tanggal 1 Oktober tahun 2016 sementara penduduk Kepulauan Seribu tempat Ahok berpidato sendiri baru tahu kasus ini setelah Bareskrim mengirim penyidik ke sana. Saat itu, Maruf Amin menjawab, dari masyarakat yang melapor. Jawab Maruf. Jawaban dari Maruf tersebut sempat membuat pengunjung sidang tertawa. Kuasa hukum soroti motif lain MUI selain mempertanyakan pembahasan terhadap ucapan Ahok tentang surah Al-Maidah ayat 51 yang dilakukan MUI pada 1–11 Oktober tahun 2016. Kuasa hukum Ahok juga mengorek latar belakang Maruf Amin. Dalam persidangan, Maruf Amin mengakui jika dirinya pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Maruf Amin juga mengakui jika lembaganya mendapatkan bantuan dana hibah saat ia menjadi anggota One Team Press. Ia juga tak membantah ada pihak dari Majelis Zikir Nurussalam yang hadir saat MUI membacakan sikap keagamaan mereka soal Ahok pada tanggal 11 Oktober tahun 2016. Majelis Zikir Nurussalam adalah majelis yang antara lain dikelola oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Maruf Amin membantah jika keputusan MUI tentang Ahok dikaitkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017. Tadi sudah saya katakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan semua itu, dengan politik, dengan pilkada, ini masalah hukum, kata Maruf.